Heroes Family di Heroes Expert Talk pada malam hari ini. Mungkin kaget gitu ya, kok beda ya hostnya sama yang di flyer. Ya kebetulan Ambu Vina tiba-tiba berhalangan hadir karena anak tercintanya harus masuk ke rumah sakit. Jadi sementara saya gantiin beliau pada kali ini biar kita tetap seru gitu ya. Dan semoga anaknya Ambu Vina juga bisa segera sehat ya. Dan tentu saja malam hari ini rekan-rekan semua masih bisa mengundang undangan-undangannya, kemudian teman-teman yang mau diajak, walaupun mungkin belum punya kartu Heroes-nya atau kartu HDI-nya, sok boleh ya diajak masuk ya rekan-rekan ya. Karena malam hari ini kita mau ngobrol santai tapi inspiratif. Aduh, Ci Evi. Aduh, saya nggak ada coklat deh buat Ci Evi. Saya bisa melayang nih baca, apa pujian Ci Evi Sarangit kayak gitu ya. Dan malam hari ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh seorang psikolog cantik juga di Pulau Dewata. Beliau ada di Pulau Dewata. Kalau saya di Tangerang ya, di Pulau Jawa gitu ya. Nanti kita akan ngobrol sama Bu Laura berkaitan dengan cinta, cinta, cinta gitu ya. Dan ini obrolannya akan seru banget rekan-rekan. Walaupun obrolannya seru, teman-teman mungkin bisa ikutin. Boleh kalau yang masih di jalan, adakah di sini yang masih di jalan? Sambil dengerin, boleh ya. Yang sudah standby di depan laptopnya juga boleh nanti ikut interaktif bareng kita. Dan Heroes Expert Talk ini sebenarnya sudah hampir 5 tahun ya Bu Laura ya. Sudah hampir 5 tahun. Saya sapa dulu deh. Aku masukkan dulu Bu Laura dulu. Saya spotlight dulu ya. Hai 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 Bu Laura. Halo, halo, selamat pagi. Pagi. Nah ini dia psikolog cantik kita yang akan nemenin kita ngobrol pada malam hari ini. Di malam yang romantis katanya. Tetapi kita mau sama-sama ngomongin sebenarnya Februari itu kadang-kadang orang mengasosiasikannya kan sama pasangan, cinta-cinta, tapi sebenarnya ada yang lebih penting yang sering kali nggak kepikiran, bener nggak Ibu Laura ya? Betul Dan malam ini kita sekali, mau betul. obrolin Kita sama-sama. obrolin ya. Dan sebelum ngobrol sama Bu Laura, mungkin ada yang baru pertama kali hadir di acara Heroes Expert Talk, ya. Saya menyambut Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang baru pertama kali hadir, boleh. Dan yang sudah hadir di sini boleh ketik di kolom chat ya, ramaikan kolom chatnya. Saat ini Anda di mana? Cuaca bagaimana? Kalau di Tangerang sendiri hari ini cerah, membahana ya, udah mulai panas gitu ya. Tapi kita bersyukur ya sore ini, aduh di Bali udah mulai hujan ya. Terik ya, kebayang ya kalau yang di Kalimantan tuh terik ya terik sekali. Cerah semua. Aduh, Bandung hujan ya. Semoga rekan-rekan di sini di seluruh Indonesia sehat semua. Yang penting sehat dan happy bersama keluarga, bersama orang-orang yang kita cintai pada malam hari ini. Boleh sambil makan, sambil buka Heroes Expert Talk-nya buat ngobrol sama-sama. Dan acara ini udah 5 tahun loh rekan-rekan. Nggak sadar ya, 5 tahun ya kita ngobrol gini menemani dari zaman pandemi sampai sekarang walaupun nggak pandemi masih tetap seru gitu karena kita selalu bawa topik-topik yang hangat dan kekinian tentunya dan disponsori dan didukung oleh satu perusahaan yang luar biasa yang mungkin saya mau spill sedikit ya perusahaannya ya kan ya. Eits. Oke, apakah sudah keluar? Sudah aman, Nah, Ci. aman ya, oke. Welcome to HDI Family ya. Jadi rekan-rekan mungkin yang baru pertama kali hadir, apa sih Heroes ini? Apa sih HDI? Saya ingin kenalkan suatu perusahaan yang mensponsori kita, mendukung kita selama 5 tahun ini, yaitu sebuah perusahaan multinasional yang berdiri dari tahun 86 di Singapura, yaitu HDI ya. Selain di Singapura, saat ini HDI juga besar di Indonesia dan kita punya satu gedung khusus nih di Menteng ya di area Menteng Jakarta Pusat namanya Gedung HDG Hive Menteng. Karena kan di sini nanti kalau ada yang sempat mampir ke Jakarta, main ke Jakarta Pusat
Di sebelah stasiun Cikini itu ada satu gedung seperti sarang lebah. Nah, itulah gedungnya HDI. Dan HDI ini adalah satu perusahaan multinasional yang bergerak di bidang distribusi produk-produk kesehatan dan kecantikan berbahan dasar produk perlebahan. Wow, lebih dari 35 tahun ada di Indonesia. Tentunya HDI sudah membantu jutaan penduduk supaya hidup punya kualitas hidup yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Disupport lebih dari 130 kantor cabang di seluruh Indonesia. HDI sudah menyediakan produk-produk yang berkualitas dengan sertifikasi dan pengakuan-pengakuan dari pihak-pihak yang luar biasa tentunya ya. Salah satunya adalah buku MIMS ya. Ini adalah satu buku yang biasa dipakai oleh para praktisi kesehatan, baik apoteker maupun dokter untuk meresepkan suplemen dan obat yang sangat baik dikonsumsi oleh pasien-pasien ya. Selain itu penghargaannya juga banyak ya, baik produk kesehatannya maupun produk kecantikannya. HDI dan Miskin ini sudah punya banyak penghargaan dan sudah memegang sertifikasi syariah sehingga eh, pendistribusiannya dan pelaksanaan bisnisnya lebih eh, nyaman dan lebih aman ya rekan-rekan ya. Nah, yang menarik adalah tentunya HDI sendiri juga terus berinovasi untuk memberikan produk-produk kesehatan dan layanan-layanan kesehatan yang bermanfaat buat rekan-rekan semua, termasuk malam hari ini ya. Ini adalah salah satu bentuk Heroes Group. Heroes Group ada salah satu grup yang ada di HDI untuk mensupport semua member-member dari komunitas Heroes Group untuk punya akses mendapatkan informasi-informasi kesehatan dan psikologi termasuk kesehatan mental sehingga kita itu benar-benar nggak cuma sehat badannya saja tapi juga sehat jiwanya dan pikirannya. Nah, spesial nih, malam ini di tanggal 14 Februari kita mau ngobrolin bersama Ibu Laura ya. Ini siapa sih Bu Laura? Ada yang sudah hafal sama Bu Laura? Ayo, siapa yang udah biasa ngikutin sesinya Bu Laura ya, baik yang di Heroes ataupun mungkin yang di luar ya, karena beliau itu juga banyak berbicara di luar. Kalau di Bali ya, kemarin di radio, kemudian di komunitas-komunitas apa nih. Dan saat ini malam hari ini beliau menyuangkan waktu nih buat ngobrol santai sama kita. Wah, punya fans ya, habis ini ada fans. Bu Laura Fans Club LFC. Ya, Bu Laura ini adalah seorang ibu rumah tangga ya. Ini kalau boleh saya ngobrol ya. Ini ibu rumah tangga tapi sekaligus psikolog ya Bu Laura ya. Sebentar suaranya Bu Laura tidak masuk deh Oke, saya. masih Oh, belum mute di ya aku unmute. tadi. Sorry. Lupa ke unmute. Iya, iya. Ya, beliau Iya, adalah psikolog, ibu rumah. ibu rumah tangga sekaligus seorang psikolog yang aktif juga ya melayani ya Bu Laura ya. Melayani di mana saja beliau juga aktif melayani di License Nurture and Play Practitioner ya. Dan beliau memang pegang sertifikatnya dari Finlandia ya Bu ya. Dan selain melayani sebagai praktisi psikologi, tentunya beliau juga banyak memberikan sharing, kemudian motivasi-motivasi dan sesi-sesi psikologi yang tentunya nih zaman sekarang ya teman-teman ya sering dengar kan self healing, health, mental health. Aduh, itu kalau anak-anak zaman sekarang nih, Gen Z itu tuh udah berseliweran di area medsos gitu ya. Dan memang tidak salah saat ini kita ada di sini bersama Ibu Laura Palenkahu. Nah, Bu Laura ngomong-ngomong nih, malam ini temanya nih ya, temanya ini kan kita mau ngomongin tentang self love language gitu ya. Nah, Yes. kadang-kadang tuh orang tuh mikirinnya kita membahas tentang bahasa cinta itu ke orang lain gitu. Bener nggak sih Bu Laura? Iya, lebih sering Tapi ke jangan orang. ke orang lain ya. Seringnya itu selama ini kita ngomongin itu gimana ke anak, gimana ke pasangan gitu kan, atau gimana ke rekan kerja. Nah, yang kayak gitu-gitu seringkali kita malah melupakan yang ke diri sendiri nih. Nah, ini yang malam ini yang mau kita obrolin ya Bu Laura ya. Betul sekali. Karena karena kan ada pepatah ya, Ci ya. Eh Kasihilah
sesamamu manusia seperti kamu ngasihi dirimu sendiri. Gimana kita bisa menyayangi yang di luar kita kalau kita sendiri nggak sayang sama diri kita, ya nggak? Berarti harusnya mengasihi diri sendiri itu yang pertama dilakukan. Benar nggak sih, Bu? Sebelum mengasihi orang. Bener, bener. Nah, Tapi kenyataannya kayaknya kebalik ya, Ci, kadang-kadang. soalnya kadang-kadang gini sih, kalau menurut aku sih ya, ini saya orang Jawa, orang Jawa yang apalagi kalau perempuan ya, kalau perempuan bener nggak sih ini rekan-rekan di sini setuju nggak sih sama aku gitu ya? Kadang-kadang ada persepsi bahwa kita itu kalau mengasihi diri sendiri tuh egois namanya. Hmm, Mentingin diri sendiri. Bener nggak sih nih? Siapa yang setuju ya? Apalagi mami-mami. Bener nggak? Sering kali nih. Karena saya juga begitu gitu ya. Kalau bisa tuh semuanya tuh anak dulu yang didahulukan. Aku tuh belakangan. Bayangin gak lah, usah mami-mami jauh-jauh ya, Ci. Masak aja pasti mikirinnya makanan apa yang disukain anak, makanan apa yang disukain suami ya. betul. Kita mengikut aja gitu ya. Bener nggak sih? Bener ya. Karena apa? Karena ya kadang kan mikir ya namanya mama, namanya perempuan. Ya kita itu harusnya ya melayani orang dulu gitu loh, melayani keluarga kita dulu. Kalau sampai kadang-kadang ya kita lupa ya, diri kita itu udah nggak sempat keurus, bener. Iya, Tapi ini sebenarnya wajar nggak? Kayak gitu tuh bener nggak sih, Bu? eh, itu mitos ya, Ci, ya, sebenarnya. Karena memang kan sebenarnya ada banyak ya mitos yang dikaitin sama self love gitu ya, mencintai diri sendiri. Karena kayak ya tadi dibilangnya egois. Terus kalau mencintai diri sendiri itu berarti eh, nggak mementingkan orang lain sama sekali gitu. Yang penting aku yang lebih didahulukan gitu. Padahal nggak selalu gitu ya. Maksudnya self love itu beda loh sama kita eh egois gitu. Justru kalau kita punya self love yang sehat, kita ngomongnya yang sehat ya, itu justru memungkinkan orang itu bisa lebih peduli, lebih bisa presence, lebih bisa hadir bagi orang lain tanpa kita sendiri kayak ngerasa burnout atau malah kehilangan jati diri sendiri gitu. Biasanya kan ya itu ya kadang-kadang eh, terlalu people pleaser, akhirnya kehilangan diri sendiri itu mungkin aja gitu, ya Wah kan? ini kalau aku dengar batasannya self love yang sehat. Berarti ada self love Mm-mm. yang nggak sehat dong. Oh ada, hati-hati. Tapi sebenarnya ya Bu ya, kalau kita ngomongin self love ya, tujuannya itu kalau kita kita mau mencintai diri sendiri tentunya kan buat membahagiakan diri sendiri kita dulu ya. Mm-mm. Nah, bener nggak sih kalau kita itu mencintai diri sendiri itu pasti diri kita tuh bahagia. Betul nggak sih kayak gitu tuh? Kalau ada pandangan kayak gitu tuh betul nggak? Kalau berdasarkan penelitian ya, kalau kita praktekin self love, itu memang kita punya kesehatan mental. Tapi bahagia. Nah, betul. Tapi dari saya juga kita selalu bahagia. Eh, freeze atau aku ngeliat Chester freeze. Kayaknya Aku freeze ya nge-freeze barusan. deh. Ah, macet-macet betul, Nah, betul. Tapi ini udah mulai lancar, hujan. Bu. Diulang boleh. Udah lancar ya? Oke, oke. Ya, makanya aku menyadari kayaknya makanya Iya, sudah tahu mulai tadi. hujan soalnya di sana ya. Baru mulai hujan. Aduh, semoga tolong semesta ya. Jadi gini, Betul. kalau ngomongin self love bukan berarti hidup ada self love. Tapi tidak kita akan nah tetap bisa nih merawat diri lebih menghargai justru kita aduh sih Waduh, ini sinyalnya self ya. Tapi ya,
Tapi saya bisa nangkep sih sedikit-sedikit yang dimaksud sama Bu Laura tadi ya. Yaitu bahwa ketika kita mencintai diri sendiri atau self love gitu ya. Mungkin bukan berarti bahwa hidupnya itu jadi nggak ada masalah, hidupnya itu jadi nggak ada problem karena kita mencintai diri sendiri. Problemnya tetap ada, teman-teman, tetapi tentunya dengan mencintai diri yang benar, kita akan punya kesehatan mental yang lebih baik gitu ya. Sehingga ketika ngadepinnya lebih bahagia, lebih apa ya, lebih mendapatkan emosi-emosi yang positif gitu ya. Wah, teman-teman, ini sepertinya Bu Lauranya kepental, tapi nggak apa-apa. Teman-teman, kalau misalkan ada sharing curcol mengenai self love atau ada yang mau ditanyakan, boleh ya langsung ketik, langsung chat aja di kolom chat. Nanti kita Aku sambil baru ngobrol. kembali sih. Iya, kepental tadi ya, Bu. Oh, Mental kepental lagi ya? ini udah dicoba. Gimana ya? Sebentar. Spotlight. Udah, Ini naik aman. turun, semoga lancar. Ayo, mari kita berdoa. Betul. Tadi itu sempat saya ngulang Bu Laura. Jadi kalau kita mencintai diri kita sendiri itu mungkin masalahnya nggak hilang ya Bu ya. Masalahnya mah tetap ada gitu ya. Tetapi kita punya kesehatan mental yang lebih baik gitu ya. Setuju, betul sekali. Ya karena di aku sedikit putus, sedikit enggak, sedikit putus, sedikit enggak gitu. Tapi paling nggak bisa menangkap nih apa yang disampaikan sama Bu Laura aja sehingga teman-teman yang lain juga bisa dapat message-nya ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita tuh beranggapan bahwa pertama, mencintai diri sendiri itu berarti egoisnya saya gitu. Enggak. Karena itu salah satu bagian jaga jaga kesehatan mental ya, Bu ya. Iya, betul. Nah, sekarang nih bentuk-bentuknya berarti. Kalau model orang zaman sekarang kan biasanya kan udah lagi ngetren ya, Bu ya, kayak healing dulu deh gitu. Aduh, Mak-maknya healing ke Bali. healing. Healing ke Bali. Aduh, itu mah healing ke Bali. Nanti kita main healing ke Bali ya Bu Laura ya. Oh, Tapi healing ke healing Bali. tipis-tipis dulu, healing tipis-tipis. Bisa pas pas jalan-jalan, liburan tuh jalan-jalan, ngilangin stres. Nah Mhm. itu tuh termasuk ini ya, termasuk bagian self love dong kalau kayak gitu. Bisa, bisa. Asal dananya mencukupi ya. Kalau buat healing pinjol itu tambah stres. Nah itu bukan self love menyakiti diri sendiri ya Bu. Nah, ini yang perlu dicatat nih Benar-benar. teman-teman berarti. Jadi gini, Self love memang itu perlu dilakukan selama tidak menimbulkan masalah di belakang. betul. Jadi gini, tapi memang gini, banyak orang tuh mengira yang namanya self love itu sebatas liburan, healing, skincarean, atau misalnya eh pijat gitu ya, atau shopping gitu, itu self love gitu. Eh, Sebenarnya itu iya bisa jadi salah satu bentuk kita taking care of ourselves gitu ya. Nonton drakor apalagi sampai ini ya. Sampai tengah malam gitu nggak tidur-tidur. Nonton drakor itu nggak apa-apa. Tapi Tapi kalau kalau sampai sampai nggak nggak tidur, tidur, itu nah menyakiti diri. itu nggak self love. Bener. Tapi intinya gini, self love itu jauh lebih dari hal-hal itu gitu. Jadi self Hmm. love itu termasuk kita bisa netapin batasan buat diri kita. Self love termasuk menerima diri sendiri, berbicara dengan diri sendiri itu dengan penuh compassion, penuh kasih. Nah, itu self love sebenarnya. Oh, berarti itu sebenarnya self love itu tidak sebatas activity yang kelihatannya menyenangkan diri kita. Betul nggak? Betul, Tapi termasuk pola pikir kita bagaimana memikirkan diri kita seperti apa, itu salah satu bentuk kita mencintai diri ya, Bu ya. benar, benar. Karena kadang yang paling susah itu kan eh be nice to ourselves ya. Hmm. Itu kadang-kadang Insecure sama diri sendiri ini itu susah. termasuk dong. Tidak self love itu.
Apa, Ci? Sorry, aku tadi kayaknya putus-putus. Oh, termasuk kalau kita insecure sama diri sendiri itu juga bukan self love dong ya. Bukan, bukan. Tapi kalau kita punya self love, kita rutin melakukan self love, itu kita mungkin insecure-nya lama-lama bisa hilang loh. Nah, emang emang apa tanda-tandanya kalau kita punya self love itu apa, Bu? Apa? Tandanya, tanda-tanda kita punya self love itu apa? Biar kita tahu nih, aku tuh udah self love belum Eh, sih sama diriku. oke, oke. Jadi, tapi poin utamanya kan self love itu sebenarnya simpelnya adalah gimana kita bisa menghargai diri kita Hmm. sebagai ya kita manusia yang memang layak lah untuk dicintai, ya kan? Gitu. Jadi sebenarnya ini konsep dari positive psychology yang fokusnya aku hilang dulu boleh nggak mukanya? Boleh, 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 boleh. Atau coba ya, Fotonya udah cakep, Bu. atau coba nih pakai video. Soalnya Ya. agak ya gitu deh. Jadi eh sebenarnya tuh kayak fokusnya simpelnya adalah kita treating ourselves seperti kita treating our best friend gitu. Dengan Hmm. unconditional love. Nah, kalau kayak gitu, jadi kan bisa kelihatan ya tanda-tandanya tuh kayak gimana. Berarti apa? Kita bisa memaafkan diri sendiri kalau kita lagi melakukan kesalahan. Atau kita lagi ngerasa gagal, kita tuh bisa being kind ke diri sendiri. Kita bisa nerima diri kita apa adanya. Self-acceptance. Jadi, kita tuh menyadari keunikan kita menyadari diri kita berharga tanpa ditentukan standar dari luar. Jadi tanpa dibandingkan dengan orang lain. Kita sendiri sudah berharga karena kita makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan unik dan sempurna, ya kan? Gitu. Termasuk bisa setting boundaries, batasan yang sehat. Ini tadi nih, deket banget sama toxic ya, gitu. Eh, Kadang boundaries kalau kita bener-bener, apa ya, kita nentuin tapi kita nggak mikirin orang lain juga ya, jadinya kan bisa toxic ya. Tapi ini kita ngomongin batasan yang sehat. Jadi termasuk gimana kita bisa saying no. Nah, kadang eh, mudah secara konsep, tapi pas giliran harus melakukannya nggak selalu mudah ya, gitu, saying no. Terus termasuk apa lagi? Merawat diri. Merawat diri Hmm. fisik, mental. Jadi kayak apa sih yang baik buat diri kita? Berarti apa? Kalau secara fisik kita atur makanan kita. Nutrisinya harus terjaga. Kalau udah tahu makannya nggak bener, at least ada suplemen dong gitu yang mendukung kesehatan kita. Jadi emang udah kita pikirin nih. Terus olahraga, tidur yang cukup. Makanya tadi kalau kita drakor atau kalau aku lagi drama ini loh Cina gitu. Itu entah kenapa kayak seru Derajin, gitu. derajin. Rajin iya. Itu tuh Nah, memang ini ya. kalau kita kurang tidur berarti itu Ya. nggak self love gitu kan, karena itu berarti kita nggak merawat diri kita, termasuk manajemen stres, termasuk apa ya, belajar cara self soothing kalau kita panik, kalau kita lagi mungkin cemas yang berlebihan, Hmm. atau kita lagi ngerasa emosi yang apa ya, kesannya negatif gitu, sedih atau merasa gagal, gimana kita bisa self soothing. Itu mempelajari hal-hal itu tuh juga termasuk dalam merawat diri. Nah, sama Hmm. eh, poin lain adalah yang menurutku juga kadang sulit buat kita itu positif self talk. Oh. Apa gini, karena kadang kita tuh eh, inner kritik kita tuh suka cenderung keras ya. Siapa sih yang sama Hmm. kayak gitu tuh? Jadi Misalnya nih maksudnya kita tuh eh, hmm, gagal dikit gitu lah. Harusnya kan bisa nih gitu. Harusnya nggak begini nih gitu. Jadi inner kritik itu benar-benar wow gitu. Yang mungkin kalau kita ngomong ke teman kita nggak bakal ngomong gitu loh gitu. Tapi kita ngomong seperti itu ke diri kita sendiri gitu. Nah, itu kalau self love tuh berarti kita belajar untuk mengganti kata-kata yang negatif dengan yang positif gitu. Jadi kayak misalnya nih, overthinking sama diri sendiri tuh kata Kak Elsa. nah itu juga
Overthinking, overthinking kalau yang positif-positif mending ya. Overthinking kadang cenderungnya negatif sih jatuhnya ya gitu. Jadi misalnya Mm-mm. gagal gitu. Eh kalau yang negatif mungkin rasanya, aduh, emang aku nggak bisa nih. Kayaknya nggak mungkin nih. Lebih kayak gitu. Atau misalnya, aduh, bodoh banget sih gitu. Jadi kita kayak lebih ke Hmm. keras kan gitu. Padahal kalau ke teman abang kita gitu ngomongnya. Lu bodoh banget sih gitu. Kan kayaknya enggak ya kita ngomong gitu ke teman. Paling kita ngomong ke teman kita apa sih? eh Kayaknya you've done your best sih gitu. Ya nggak apa-apa juga kalau memang sekarang belum berhasil nanti coba lagi. Kan gitu ya kita ngomong ke temen, ya nggak? Hmm. Nah ini Gitu. yang Jadi sering kali itu kita nggak kepikir ya ternyata mencintai diri sendiri itu tuh sam nggak maksudnya bukan yang harus sampai ngabisin duit gitu ya tetapi yang sering kali kita lupakan adalah pola pikir kita pola pikir mengasihi diri gitu ya pola nah, pikir mencintai diri sendiri bagaimana merawat tubuh jiwa dan pikiran kita. Benar benar. nggak sih? Benar. Termasuk kita itu bisa nggak milih circle yang menjaga kita tetap waras. Itu tuh salah satu bentuk kita Ya, mengasihi diri kita sendiri kan ya Bu ya. benar, benar. Jadi aku ingat merawat diri kita itu juga salah satu bentuk termasuk kita memilih istilahnya jadi sebagai mama gitu ya, sebagai mama kan kita punya punya budget biasanya buat perawatan tubuh, buat perawatan keluarga kita. Ketika kita memilih produk-produk yang istilahnya jauh lebih sehat, jauh lebih premium sebenarnya, tapi premium itu tuh karena memang butuh ingredients yang baik buat tubuh kita. Itu juga salah satu bentuk mengasihi diri, menghargai diri kita ya Bu ya. Benar. Kan sekarang ada tuh ya konsep frugal living. Tapi kadang Iya, dibilangnya beli barang-barang murah. Padahal nggak. Frugal living itu kan ngomongin kita beli yang memang berkualitas dan kita tahu itu dampaknya baik buat kita jangka panjang. betul. Mau Tapi yang salah itu ngirit living jadinya Bu. iya, Itu bukan menyiksa diri itu ngirit living ya, bukan frugal. benar, benar, benar. Itu jadi menyiksa diri ya. Oke, Kita tuh oke. memilih apa yang memang baik untuk kita jangka panjang gitu, untuk kita lakukan, Hmm. untuk kita mungkin kalau mau membeli gitu. Itu tuh self Hmm. love, termasuk Hmm. memberi diri kesempatan untuk berkembang itu self love loh. Ah, ini nih loh, ini nih jarang banget loh, Bu. Apalagi ini yang ini nggak tahu nih, teman-teman nih saya lihat dulu nih 46 peserta ini kayaknya sebagian besar tuh wanita ya, benar nggak sih? Nama-namanya yang nama bapak-bapak tidak banyak, tapi bersyukur loh kalau ada bapak-bapak yang masuk di sini. Tapi kadang-kadang ya, eh, sebagai wanita ini ini pengalaman ya kalau kita nggak punya kalau di HD misalnya kita di Heroes gitu ya kalau kita tuh di Heroes kan emang circle-nya tuh kita mau kembangin diri eh, mau bertumbuh sama-sama tetapi kadang ketika di luar memikirkan boro-boro mau mengembangkan diri mikirin aja tuh nggak ada sempet bener nggak sih teman-teman teman-teman nemu nggak sih circle yang di luar Heroes di luar HD yang membuat itu kita itu bertumbuh lagi gitu loh berkembang lagi gitu ya. Kalau saya sebenarnya ya ya nemu di sini sih. Karena di sini sebagai perempuan gitu ya, kita tuh diajak mikir juga. Saya perempuan apa mau gini-gini aja nih 5 tahun lagi bener nggak? Ya Cijeni aja Cijeni yang kerja nih ya. Cijeni kan kerja ya sebagai profesional. Di tempat kerja, nyari tempat kerja yang mau mengembangkan diri kita loh. Itu tuh susah banget, bener nggak? Yang ada disuruh kerja 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 gitu ya boro-boro kepikir ngembangin dirinya tapi mungkin tuh di level-level tertentu manajer ke atas nah itu udah mulai mikirin pengembangan diri nah kalau model emak-emak kayak kita gitu loh gula boro-boro mikirin pengembangan diri tapi Benar sekali. Terus tapi pengembangan diri itu self love ya. self love dan kadang-kadang kita tuh kayak apa ya? Ngerasanya kalau kita luangin waktu untuk kita mengembangkan diri, misalnya dengan ikut kegiatan-kegiatan seperti ini ya, gitu. Mm, mm, mm. Kita tuh suka dianggapnya, kamu bukan yang ngurusin anak misalnya. Ini anak udah mau tidur, kamu nggak nemenin anak tidur. Padahal Maksud, itu kita lagi ngisi otak biar nanti kalau ngomong sama anak berkualitas gitu ya.
Ini kok kita jadi curhat ya, Ci? Ini sesi curhat sama emak. Kalau acaranya Bu Laura memang isinya curhat. Kan memang kerjanya curhat, Bu, psikolog. Wah, itu rame itu langsung ya, saling julid, saling apa. Aduh, apalagi kalau yang circle emak-emak gitu ya. Aduh, yang dibahas itu saya sudah males banget lah. Yang bahas Gayung Ping Lope. Ngapain kita bahas Gayung Ping Lope gitu kan di arisan emak-emak. Bener nggak Cik Jenny sampai ketawanya geli banget. Karena saya ketemu pakai baju pink aja langsung disurak tuh. Gara-gara pakai baju pink. Ini kita nggak berani pakai baju pink ya, Bu. Ya bukti dong. Kita putih ya. Tapi tetap lah ada gayung. Iya, 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 iya. Ini ternyata ngomongin cinta pada diri sendiri ini seru juga ya. Cuman memang sebenarnya kalau mungkin sekarang udah mulai gak biasa sih kita ngomongin cinta sama diri sendiri. Tetapi mungkin untuk beberapa orang yang kalau yang kayak angkatan kita, yang seumuran kita ya Bu ya, milenial ya, pandangan-pandangan ini masih 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 berasa kita kalau kalau memikirkan diri sendiri itu kayak kayak kurang ajar lah sebagai perempuan gitu ya. Kenapa sih kayak gitu tuh ya Bu ya? Jadi sebenarnya bahkan bukan maksudnya bukan kita aja ya. Apa ya? Kan ada parenting dari orang tuanya juga gitu. Daripada selalu mendahulukan orang lain. Nah, tapi kita tuh memang eh, di Indonesia ya budayanya kan gotong royong ya, menjunjung tinggi kebersamaan. Jadi seringkali tuh kita kayak merasa wajib untuk mendahulukan kepentingan atau kebutuhannya keluarga itu lebih prioritas gitu. Atau komunitas tertentu itu lebih penting dibandingkan kebutuhan pribadi. Terus ya itu tadi ya takut dijulitin orang. Ya kita merasa bersalah jadinya kalau misalnya kita misalnya mau nekunin hobi atau belajar skill tertentu, takut dianggap ih kok sibuk sendiri gitu. Dan memang yang tadi saya bilang parenting itu ya, kadang kita tuh memang nggak terbiasa untuk netapin batasan. Banyak orang itu tidak diajarkan untuk berkata tidak, untuk bisa menetapkan batasan yang sehat. Apalagi anak-anak, kalau ngomong tidak udah langsung dimarahin sama orang tuanya. Apa kamu nggak nurut ya sama orang tua gitu. Jadi aku ada satu klien ya, dia itu anak kuliah yang nggak bisa bilang enggak atas tuntutan orang tuanya. Jadi orang tuanya tuh kerja, terus ada anak, dia punya adik gitu. Jadi punya adik yang masih lumayan kecil, cukup jauh jaraknya. Jadi dia diharapkan untuk selalu bisa jaga, untuk selalu bisa bantu adiknya. Walaupun sebenarnya dia sendiri tuh butuh waktu untuk ngerjain tugasnya, untuk belajar. Dan waktu itu dia sampai burn out. Dan tiba-tiba yang malah keluarnya tuh marah, bener-bener kayak teriak sama orang tuanya. Yang akhirnya dia sendiri ada feeling guilty lagi gitu di dalamnya. Jadi kayak campur aduk gitu. Jadi eh, kadang kita tuh berada di lingkungan di mana orang tua memang merasa anak itu harus ikut aja apa kata mereka gitu. Dan nggak selalu juga bisa melihat kebutuhan kita sendiri. Tapi ya emang itu realitanya kan gitu. Nah, Jadi ini ya gitu. tentunya eh mm-mm. Tadi inner critic itu loh, udah terinternalisasi, negatifnya tuh udah terinternalisasi. Ngerasa nggak good enough, nggak ngerasa worthy gitu. Karena aku ada satu klien juga, eh ini kesian sih. Jadi dia udah dewasa sih ini. Waktu itu kita ngobrol-ngobrol, pas digali gitu ya, ternyata jadi dia tuh waktu kecil suka dibandingin, Hmm. terutama ke papanya. Itu dia selalu seeking approval gitu loh. Jadi kayak cintanya bersyarat gitu. Yang dia Hmm. tangkap adalah papanya tuh sayang kalau dia berhasil. Kalau
dia nilainya bagus gitu. Kalau enggak, ya nggak disayang gitu. Mungkin dari perkataan, dari apa ya. Tapi ini yang dia internalisasikan di dalam dirinya gitu. Jadi dia Hmm. tumbuh dengan mental yang harus selalu membuktikan diri. Jadi Hmm. kalau dia berhasil, itu dia baru merasa dia punya self worth. Nah, susah banget suruh self love yang positif self talk itu susah sekali buat dia. Karena dari dalam tuh memang ya dia nggak ngerasa dirinya berharga kalau dia nggak achieve A, B, C, D, E gitu. Dan dampaknya jadinya dia juga cenderung keras ke orang lain. Dia punya Hmm. high expectation yang kadang-kadang malah jadi eh, kekecewaan gitu. Karena orang orang lain yang diharapkan itu nggak mencapai hal itu. Dan dia stres sendiri di kerjaannya kadang-kadang gitu. Wah, berarti ini Jadi ya, memang eh, orang yang istilahnya apa sih? tidak mampu mengasihi diri sendiri itu tadi tuh dia gampang gampang burn out dong tentunya ya. Iya. Mm-mm. Sebenarnya bisa dua ya. Bisa jadi gampang burn out, bisa jadi eh, malah people pleaser gitu. Hmm. Jadi bisa Mm-mm. macam-macam sih bentuknya. Tapi maksudnya bentuknya tuh munculnya beda-beda, tapi gunung es yang di dalam emosinya nih itu bisa campur aduk macam-macam gitu. Dan menurutku Hmm. kita sebagai orang tua tuh memang harus hati-hati sih. Mungkin di sini ada yang orang tua ya gitu. Karena perkataan kita saat ini itu bisa jadi inner voice anak hingga mereka dewasa. Ya, 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 betul, betul. Ya, sebenarnya ketika kita mengikuti sesi-sesi seperti ini nih, mengingatkan kita gimana memperlakukan orang-orang di sekitar kita juga sih, Bu. Istilahnya kalau kita kan udah bentukan dari generasi sebelumnya yang ya kita harus mengubah. Tapi jangan sampai kita itu melanjutkan Ya, kebiasaan seperti itu ya ke generasi selanjutnya gitu kan. Sehingga anak-anak kita jadi jadi tidak mudah memandang dirinya nggak tidak benar gitu ya, citra dirinya tidak sesuai kan, padahal hidup mereka itu bakal lebih susah dibanding hidup kita, betul nggak? Tantangan mereka lebih susah soalnya. karena beda lagi tantangannya. Iya, betul Tapi tantangan betul, aduh. emosional itu lebih besar di mereka loh Mm-mm, mm. dibanding Apalagi dengan medsos ya, medsos sekarang itu tuh Ih, eh tidak mudah buat anak-anak kita. Mereka maunya nggak masuk medsos, bener. kita sebagai orang tua yang memetsoskan anak-anak, keberhasilan mereka. Kadang saya juga berpikir bahwa tidak, apa ya, keberhasilan anak biarlah itu jadi konsumsinya kita, tidak perlu jadi konsumsi orang banyak, karena itu nanti jadi patokan standar hidupnya dia Pressure gitu loh. juga. Ketika Nah, tekanan ketika dia gagal ya, betul betul betul. Wah, seru sekali nih, seru sekali. dalam ya jadinya. Oh, 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 bener, bener. Nah, ini langsung aja kali ya, Bu ya. Misalkan self love yang kita lakukan kalau kalau misalkan kayak healing dengan dana lah, itu udah pasti menyenangkan, mencintai diri kita gitu ya. Tetapi memang yang kita perlu latih adalah bagaimana mencintai diri kita itu ketika tanpa membutuhkan apa-apa. Artinya ya benar-benar pola pikir kita sebenarnya yang dirubah. Karena ngerubah pola pikir itu kan nggak butuh dana sebenarnya, tapi Benar. butuh data. Butuh data dan butuh input positif. Nah, itu yang mungkin gimana ya sebagai kita gitu ya, eh, mengasihi diri kita sendiri, apa yang perlu kita lakukan. Nah, hubungannya sama bahasa cinta itu kayak apa, kayak gitu tuh, Bu. Oh iya, kan kita topiknya love language juga ya. Self love language ya. Oke, kita Mm-mm. masuk ke self love language. Menariknya, self love ini bisa jadi lebih efektif kalau disesuaikan. Ada familiar belum ya dengan love language ya? Love language mungkin kalau yang sering ikut sesinya Bu Laura pada ingat, ayo siapa yang ingat nih? Siapa yang ingat? Boleh dong. Aku juga pernah dengar Masih ngomongin love masih language ingat juga. nggak macam-macam self language, love language? Ayo, ada apa aja gitu ya?
aku Ya, remind physical dikit ya. touch. Jadi gini, love language itu kan suatu konsep yang mengatakan bahwa ada 5 cara umum nih yang digunakan untuk mengekspresikan atau merasakan kasih sayang. Jadi yang Mm-mm. pertama itu words of affirmation melalui kata-kata, physical touch, sentuhan fisik, terus ada juga pemberian hadiah atau receiving gift, kebersamaan yang berkualitas, quality time, dan juga act of service, melakukan sesuatu yang baik gitu untuk orang lain, melayani lah ya gitu, act of service. Nah, setiap orang itu punya 2 atau 3 cara yang lebih dominan. Di mana ketika ia mendapatkan kasih sayang dengan cara tersebut, itu terasa banget sayangnya. Nah, mengetahui love language ke diri kita sendiri, itu bisa bantu kita tuh untuk ngisi tangki cinta diri sendiri dengan lebih cepat. Karena kan kadang kita nggak ada waktu, misalnya dengan segala kesibukan gitu ya, kita suka ngerasa, aduh nggak ada waktu deh buat yang kayak begini-begini, gitu kan. Nggak ada deh, aduh boro-boro ya mau mikirin diri sendiri gitu, mau mencoba melakukan hal untuk diri sendiri. Udah banyak yang mesti dilakuin. Belum kerja, belum urusan di rumah, belum urusan di komunitas, belum apalah banyak gitu ya. Nah, kalau kita tahu dengan love language kita, mungkin kalau kita ngisi tangki cintanya itu sesuai dengan love language, bisa mungkin lebih cepat gitu. Jadi ya memang kita harus Itu mengenali ya teman-teman ya love language yang kita apa. Dan mungkin jangan malu kali ya mengungkapkan itu ke orang-orang di sekitar kita. Benar nggak sih Bu? Nge-freeze ya kayaknya ya. Atau saya yang nge-freeze? aku kayaknya. Oh, oke, oke. Oke. Ci tadi aku nggak dengar. Iya, akunya juga nge-freeze. Jadi maksudnya kita juga perlu memahami ya self language-nya Boleh. kita apa dan kita perlu melakukannya dan mungkin perlu mengungkapkan ke orang di sekitar kita. Misalkan kalau saya itu lebih seneng kalau ditemenin, lebih seneng kalau dielus gitu ya, atau aku lebih seneng dikasih apa, dibawain martabak. Nah itu tuh mungkin ya kita perlu sampaikan gitu ya. Tapi Ci, makanya kita kebiasaan kan ngomongin love language pasti berhubungan sama orang lain ya. Nah Orang kalau lain buat diri sendiri bantu gimana memenuhi. tuh? Nah, tadi contohnya udah langsung orang lain memenuhi kebutuhan cinta, Betul. tangki cinta kita ya. Kalau nggak ada orang tak lainnya gimana, Bu? Nah, ini dia self love. Gimana kita bisa memenuhi tangki cinta diri kita sendiri? Hmm. Contoh, 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 Jadi contoh, contoh. Gimana contoh? contoh, oke ya. Mm-mm. Misalnya apa? Word of affirmation ya. Misalnya Mm. word of affirmation deh gitu. eh Ketika kita lagi ngalamin sesuatu, mungkin ya tadi ya kegagalan ya, kita bisa ngomong, aku udah ngelakuin yang terbaik gitu, dan itu cukup kok, misalnya gitu. Kita nggak, inner kritik kita tuh nggak yang berlebihan lah. Jadi nggak perlu nunggu ada orang lain yang atau siapa orang terdekat kita yang ngomong itu ke kita gitu. Kita bisa ngomong sendiri kok gitu. Jadi kuncinya adalah coba ngomong ke diri sendiri seperti kita mau ngomong ke sahabat kita. Jadi kita kan nggak Self-talk. akan ngomong, ah iya, kan kita nggak akan ngomong, ih, kamu jadi mama gagal loh. Atau di kantor, payah banget sih presentasi kayak tadi aja nggak bisa gitu. Kan kita nggak bakal Mm-mm. ngomong gitu ke diri kita ya. Gitu. Atau misalnya kita chat ke diri sendiri kayak lagi nasehatin sahabat kita, itu juga Mm. afirmasi positif loh, gitu kan kata-kata. Kan kita senangnya dihibur gitu kan, melalui kata-kata. Mm-mm. Termasuk kita kalau kita achieve sesuatu, kadang-kadang gini nih, kalau misalnya gagal, kita keras ke diri kita sendiri. Giliran kita berhasil, kita ngerasanya, untung Biasa banget aja. gua gitu. Oh ya. Iya, cuma ngomong, bukan
bukan mengapresiasi usahanya sendiri gitu, atau Betul betul. Itu malah biasa jarang. aja. Jadi, ya emang udah harusnya begini. Oke, Iya, oke. coba Malah deh puji harusnya kita keberhasilan memuji diri ya. sendiri. Presi. Bener, bener. Bu, Kan itu tapi jadi word itu ini nggak ya, sih nggak jadi harus kayak dari orang lain kan? Bu Laura itu jadi kayak kita narsis nggak sih, Bu? Beda sama narsis. Jadi gini, narsis itu fokusnya biasanya eh, membuat diri sendiri merasa oke, feel fine dengan Hmm. menjatuhkan orang lain. Selalu dibandingkan Oh, dengan orang lain. Kalau fokusnya kita dengan diri kita sendiri, membandingkan kita dengan diri kita sendiri. Beda banget ya. Gitu. Nah, aku lanjut ya. Tadi kan, apa lagi ya, Ci? Tadi kan ini ya, tadi words of afirmasi. affirmation. Mau Kalau yang mana? Aku misalkan terserah Ci. kalau misalkan nih modelnya yang eh, waktu nih orang tipikalnya harus yang meluangkan waktu ya gitu, berkualitas dengan diri, waktu berkualitas dengan diri sendiri. Nah, gitu tuh gimana tuh? Nah, kali ini lebih gampang, karena ini kan berarti me time ya. Oh, Kalau me oke. time lebih gampang. Jadi misalnya kita luangin waktu aja tanpa gangguan gitu. Yang bikin kita happy apa sih? Baca buku Hmm. misalnya. Atau jalan Hmm. santai. Yang suka olahraga ya udah olahraga gitu. Itu kan bikin kita happy. Terus bisa juga, tau nggak tadi suamiku ngomong apa? Tiba-tiba ngomong scrolling. Ya, tapi kan kita tadi ngomong ya gitu. Kalau scrolling kelamaan kan nggak berdampak jangka panjang dengan baik ya gitu. Apalagi ini scrolling toxic, ada tambah stres. Itu deh gitu. Sama bisa juga ini praktek mindfulness. Jadi Hmm. kita me time tapi benar-benar mindful. Misalnya nih, kita mau menikmati kopi, kita cuma punya waktu 5 menit di pagi hari. Kita bikin kopi, kita cium, benar-benar merasakan aromanya. Bau kopi enak banget. Terus pelan-pelan kita hirup. Jadi kita melakukannya bukan sambil ngopi, nggak sambil handphone gitu. Kita menikmati benar-benar mindful. Hmm. Itu juga bisa loh gitu. Kalau memang kita Oke. senangnya me time gitu ya. Hmm. Ya Termasuk in. juga refleksi diri, bikin jurnal. Hmm. Yang ini salah satu tips yang bagus banget ya. Aku pernah coba juga. Jadi kita gini, kan self love itu termasuk gimana kita eh, membiarkan diri kita tuh bisa merasakan apa yang kita rasakan kan. Kita menerima emosi diri. Nah, bisa juga di waktu yang berkualitas itu kita memang sambil journaling, sambil misalnya kita ingat ada satu peristiwa apa, kita tulis peristiwanya gitu. Terus apa sih yang lagi kita rasain? Kita terima, oh ya saya waktu itu senang banget ya gitu. Atau oh saya waktu itu sedih banget gitu. Lalu kita berikan afirmasi. Kalau misalnya kita kepikiran yang negatif, berarti kita coba ubah menjadi positive self-talk-nya apa, kita tulis gitu. Jadi eh, kita semakin mengenal diri kita itu kan self love ya tadi, discovering ourselves itu juga self love gitu ya. Kalau punya waktu lebih mungkin yang suka meditasi, yoga segala macam, ya itu bisa ya gitu Oke, Ci. jadi kita seperti berhenti sejenak ya dari semua Mm-mm. kesibukan, dari Melakukan yang kita semua sukai. yes untuk untuk buat diri kita sendiri. Dan itu memang penting ya buat kesehatan mental kita, buat tentunya juga buat next step-nya kita ketika menjalani ya hari-hari yang tentu tentu saja nggak akan mulus lah istilahnya, pasti ada aja gitu yang bikin kita itu lah meres energinya gitu, jadi itu kayak recharge-nya kita ya Bu ya, recharge-nya kita gitu ya. Nah ini nanti teman-teman bisa nih latihan sendiri kalau misalkan aku tipikalnya physical touch itu bagaimana, kemudian yang tipikalnya menerima hadiah sukanya. Nah, itu tentunya
pasti punya style sendiri-sendiri ya Bu ya. Setiap orang. Nah, oke, aduh nggak berasa obrolan kita loh Bu Laura. Udah 8:30 ya kita ngobrol. Oke, mungkin untuk akhir nih Bu Laura. Ada nggak apa penutup ya closing statement yang Bu Laura mau sampaikan kepada kita? Nanti sambil nonton mungkin kalau ada pertanyaan boleh diketik di chat. Tetapi mengenai self love and love language kita ini apa sih pentingnya ya? Secara memang mental health itu saat ini juga sangat sangat wajib harus kita jaga gitu ya. Apa Bu closing statementnya? Silakan Bu. Oke, jadi mungkin yang perlu diingat adalah self love itu suatu perjalanan, bukan titik akhir. Dan self love itu bisa apa ya? Kita bisa mempelajarinya kok gimana cara kita bisa menyayangi diri kita lebih lagi. Jadi take your time, masing-masing orang journey-nya beda-beda dan selalu berusaha untuk melatih hal itu. Jadi kuncinya sebenarnya adalah kita menjadi self-aware dan bisa finding balance. Maksudnya aware dengan perasaan kita, pikiran, bagaimana kita perilaku kita terhadap diri sendiri itu kita perlu aware. Jadi kita tuh nggak harus selalu memprioritaskan diri. Tapi ketika kita membuat suatu keputusan, mau melakukan sesuatu, pertimbangkan juga kebutuhan kita sendiri. Kesehatan fisik, mental, itu perlu kita pertimbangkan. Jadi kita finding balance lah di situ. Jadi ibaratnya gini, if you spoke to your friends the way you speak to yourself, would they still be your friends? Gitu. Jadi ketika kita ngomong ke teman kita dengan cara kita ngomong, kira-kira dia bakal jadi teman kita enggak? Kalau kayaknya enggak, berarti mungkin kita perlu merubah hal itu. Gitu. Jadi lakukan aja tiap hari. Mungkin aktivitasnya bisa beda-beda. Tadi kan udah dikasih contoh beberapa ya, beda-beda. Sesuaiin aja sama waktu kita, kebutuhan kita. Malam ini coba deh, pilih satu aja aktivitas self-love yang bisa dilakukan, just do it. Lakuin aja. Nanti kita bisa ngerasain kok manfaatnya. Oke, aduh. Rasanya langsung kepengen memanjakan diri sendiri. Weh, bukan memanjakan ya teman-teman ya, mencintai diri sendiri dulu. Tapi sebenarnya rekan-rekan yang menarik adalah kalau aku mau sharing ya, Bu Laura ya, saya orangnya itu physical touch gitu ya. Aku seneng kalau dipegang, disentuh itu orangnya seneng gitu ya. Jadi salah satu self love self love aku gitu ya, yang kalau sempat aku lakukan gitu ya, itu suka pakai ini. Tahu nggak? Overnight mask kalau malam. Terus kalau sempat lagi itu pakai LV, aduh itu enak banget. Rekan-rekan di sini siapa yang samaan nggak sih sama love-nya? 10 menit yang benar-benar menghilingkan. Nah, ini mungkin ada yang belum tahu nih. Apa ya overnight mask? Sebenarnya di HD itu tuh kita punya banyak produk yang bisa kita pilih sebagai alternatif ya, teman-teman ya. Sebentar, ini udah ke-share kah? Nah, ada banyak produk-produk kesehatan dan perawatan tubuh yang kita bisa manfaatin nih buat kita itu mencintai diri kita sendiri dulu. Pertama dari suplemennya juga ya, mencintai diri kita sendiri. Pernah nggak sih mikirin mencintai jantung kita? Nah, saya kalau mau menjaga kesehatan organ-organ tubuh saya paling suka itu konsumsi yang namanya Royal Jelly. Royal Jelly itu anti-aging. Sebenarnya nggak cuma anti-aging buat kulit, tapi juga anti-aging untuk organ-organ dalam kita. Nah, kebetulan kan besok mulai promo Royal Jelly ya. Jadi langsung boleh diborong nih Royal Jelly yang ini. Karena ini juga bagus buat jantung, bagus buat paru-paru, buat syaraf, dan buat organ reproduksi. Kalau urusan perkulitan ya sebenarnya HDI juga punya produk-produk Better Botanic yang semua ingredientsnya itu free paraben dan mengandung ingredients-ingredients premium gitu. Nah, kalau untuk kulit wajah
Saya biasanya pakai Baskin. Nah, Baskin ini juga punya device nih yang bisa kita manfaatkan untuk self love kita, self healing kita gitu ya. Nggak perlu mahal-mahal. Kenapa? Karena bulan ini juga lagi ada promo ya Baskin ya di Baskin Experience Day. Harganya diskon 15%, include LV-nya, diskon termasuk serumnya. Dan yang menarik semua produk-produk ini tidak hanya memberikan experience yang nyaman, teman-teman ya, sehingga membuat kita rileks, tetapi juga mengandung bahan-bahan yang berkualitas tinggi tanpa menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya. Nah, saya mau tanya dulu di sini. Di sini semuanya sudah punya kartunya HDI kan? Sudah punya ya. Kalau ada yang belum punya, nanti Anda bisa menghubungi rekan-rekan yang mengundang Anda. Tapi yang menarik adalah mungkin Anda belum tahu sih apa benefitnya. Kita itu bisa juga loh ketika kita berkumpul di Heroes Community ini Anda punya benefit-benefit tambahan gitu ya. Benefitnya apa? Yang pertama, sebagai seorang konsumen ketika Anda punya kartu HDI, Anda bisa dapetin yang namanya diskon belanja atau cashback nektar ya. Jadi setiap belanja Anda ada promo-promo yang Anda bisa dapatkan. Misalkan belanja face wash ya kita ada produk baru nih untuk perawatan wajah ketika beli dua langsung dapat voucher Nektar 50.000. Nah, Anda bisa manfaatin itu dan Anda punya fasilitas subsidi ongkos kirim ke seluruh Indonesia dan macam-macam promonya ya termasuk Royal Jelly. Nah, selain itu ya untuk para yang suka cuan gitu ya tentunya eh, mendapatkan cuan itu adalah salah satu kebahagiaan tersendiri. Betul apa betul? Boleh dicek ya, dicet ya. Siapa di sini yang kalau udah terima transferannya HDI itu langsung happy bawaannya ya. Karena saya gitu kalau udah lihat, wih udah masuk. Itu kayaknya langsung, "Hmm, aku kepengen beli ini, bisa. Aku pengen nabung emas, bisa gitu ya. Kenapa rekan-rekan? Karena HDI juga berbagi ke kita komisi 10-15% ketika kita menjadi seorang seller dan platformnya udah disiapin. Kita nggak perlu repot-repot buka toko sendiri. Kita nggak usah perlu repot-repot ngitung stok. Kita nggak usah perlu repot-repot nyiapin stok jutaan. Semua udah disiapin. Online store-nya juga udah disiapin. Anda nggak usah repot-repot nginput ke digital platformnya. Semua udah disiapin sama HDI Store ya. Nah, ini yang menarik yang kita bisa manfaatkan. Nah, kalau jadi networker, nah ini lebih besar lagi nih benefitnya. Kenapa? Karena Anda bisa dapetin income yang tidak terbatas karena Anda punya potensi market yang jauh lebih besar. Kita dapat bagi hasil 5% dari omset grup kita dan mendapatkan coaching mentoring spesial di Heroes grup ini ya. Nah, yang luar biasa adalah sumber pendapatannya justru di networker ini networknya memungkinkan kita memiliki power of networking, yaitu kita punya market yang lebih besar dari market yang kita miliki. Karena kita bisa punya market dari teman-teman kita. Ya, andaikan misalkan 1 bulan saya ajak satu teman saya yang juga mau sama-sama nih sharing, melakukan hal yang sama dengan saya gitu ya. Maka di bulan kedua, di bulan pertama ada 2 orang. Di bulan kedua, 2 orang ini cari satu enterpriser yang sama-sama nih mau sharing gitu ya. Ada 4 orang. Di bulan ketiga ada 8 orang. Kalau kita itu lakukan terus-menerus gitu ya, 8 orang ajak satu enterpriser yang sama-sama mau menjalankan bisnisnya, ada 16 orang. 16 orang ajak satu ada 32 orang. 32 orang rekan kita ini kalau ajak satu ada 64 orang. Nah, luar biasanya 64 enterprise ini bisa memberikan income kepada kita sekitar 2,8 juta. Ini kalau dilakukan terus-menerus ya rekan-rekan ya, dilakukan terus-menerus maka di bulan ke-12 kita punya potensi pendapatan 184 juta. Karena kita memungkinkan untuk punya 4.000 enterpriser. Nah, ini yang luar biasa. Andai kan 4.000 ini nggak belanja semua, hanya 10% yang berhasil. Maka kita akan punya income 18 juta. 18 juta, rekan-rekan, ini udah sangat-sangat membantu kalau menurut saya ya. Membantu apa? Membantu
untuk kebutuhan-kebutuhan kita, membantu kalau kita mau jalan-jalan gitu ya. Jadi nggak usah perlu budgetin lagi. Tapi tenang, kalau di HDI ada tambahannya. Kenapa? Karena as enterpriser Anda juga punya kesempatan mendapatkan cash award ya sampai totalnya 40 juta gitu ya. Kemudian Anda juga punya kesempatan dapat healing gratis. Wah, ini salah satu self love juga. Kita itu healing, jalan-jalan, tapi nggak usah ngeluarin uang. Supaya apa? Pulang healing nggak pusing gitu ya. Karena HD siapin free international trip. Tahun depan kita mau ke Taiwan sama ke New Zealand. Ya, siapa yang mau ikut gitu ya. Dan yang menarik adalah kita punya komunitas yang selalu mengajak kita itu terus bertumbuh, terus berkembang gitu ya. Untuk selalu memunculkan yang terbaik dari versi kita masing-masing. Waduh, wah udah banyak ya yang tanya. Ini saya sambil baca dulu ya, Bu Laura ini ada beberapa pertanyaan. Boleh nggak Bu Laura jawab ya? Ini ada dari Kak Berta. Kak Berta bertanya, Bu Laura. Bagaimana cara kita mengetahui love language yang kita punya? Nah, gimana sih biar tahu aku itu love language-nya apa gitu? Oke, Gimana tuh? bisa macam-macam sih. Jadi kita bisa observasi ke diri kita sendiri dulu gitu. Kita perhatiin nih. Biasanya kita nunjukin kasih sayang ke orang tuh ekspresinya gimana sih? Apakah kita sering kasih hadiah atau nyemangatin orang atau lebih sering membantu orang lain? Kadang-kadang yang kita suka berikan ke orang lain itu menunjukkan kita sendiri sukanya di gimanain sih gitu. Love language kita yang mana sih? Terus observe juga nih, kita tuh lebih ngerasa happy, lebih ngerasa disayang itu waktu diapain sama orang. Gitu. Maksudnya diapain tuh kayak misalnya apakah diberikan pujian atau mungkin dibantuin nih ngerjain tugas gitu. Kita langsung ngerasanya, aduh gila dia sayang banget ya. Atau dibawain oleh-oleh. Jadi misalnya mungkin hal kecil, tapi kita ngerasanya, dia inget ya sama aku ya gitu. Nah itu bisa tuh dengan kita ngelihat kayak gitu. Bisa juga cek Jadi, ini, Ci. Kita ngeluhnya apa sih biasanya gitu. oh, Keluhan kita kita ser-serannya di bagian tunjuk mana loh. gitu ya? Iya. Aduh, nih kayaknya dia kurang ada waktu nih sama aku gitu. Ya, 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 ya. Tapi memang ini kok ya, saya waktu baru pertama belajar tentang love language ini akhirnya jadi mikir aku apa ya ininya ya, love languageku. Karena minimal ya kita harus tahu diri kita, terus kita ngeliat nih orang-orang yang kita sayang ini love language-nya apa gitu ya. Kayak misalkan saya punya anak dua itu beda. Yang satu sukanya receiving, dibawain sesuatu, dia itu happy, oke kalau kemana-mana tuh mintanya barang apa. Nah yang satu itu physical touch, maunya udahlah yang penting aku dipeluk sama mama aja. Jadi Nah, buat dia yang penting dipeluk mama itu udah cukup buat dia. nah itu. Iya, Jadi iya, iya. bisa beda-beda ya gitu. Tapi kalau mau agak-agak instan, bisa juga tes. Coba deh browsing. Oh, aku ketik deh ya. Hmm. Oh, Eh, ada tesnya ya? suka ada yang gratis kok nih. Five Love Language dari Hmm, Gary hmm. Chapman. Jadi itu analisanya ya rekan-rekan ya nanti tuh dikirim sama Bu Laura. Jadi dari hasil itu dikombinasiin dengan observasi kita sendiri. Gitu. Nanti ketemu deh Hmm. kita love language-nya lebih kemana sih. Nah itu coba kita kasih ke diri kita juga gitu. Karena kan kalau Oh, mengharapkan dari orang lain, eh gini ya, intinya menurutku tuh jangan menggantungkan eh, apa ya pemenuhan rasa cinta itu kepada orang lain. Kita hmm, harus hmm, bisa hmm, hmm. memenuhi rasa cinta kita terhadap diri kita sendiri gitu. Karena orang lain mungkin bisa mengecewakan kalau kita selalu bergantung sama orang, tapi kan kalau kita bergantungnya ke diri sendiri kan apa ya kontrolnya Betul, kendalinya ada di kita ya. Kita nggak bisa mengendalikan orang benar, lain, tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri kan. betul, betul, betul. Ya ngomong-ngomong yang berbenefit tadi ya.
Betul ya, buat rekan-rekan yang mungkin ingin tahu lebih detail member benefitnya. Tadi kan saya sharingin member benefitnya Heroes itu baru sekilas ya. Kalau mau lebih detail nanti setengah 10 malam nih abis beberes muka gitu ya. Boleh ikutin sesinya Ci Jenny. Ci Jenny malam ini mau bawain Heroes Startup. Karena Heroes Startup ini nanti dikupas tuntas cuannya bagaimana, cara dapetinnya bagaimana, startnya juga bagaimana itu akan dikupas tuntas di sana Detail ya, Ci seperti ya. itu. Yes, jadi lanjut. Linknya sama ya? Sorry, beda ya, Ci Jenny ya. Linknya beda ya. Oh ya, linknya nanti itu bisa eh, lanjut di grup Heroes. Ini Bu Laura udah ketik nih Five Love Language dari Gary Chapman ya, bisa di situ ya. Nah, aduh seru banget ya kalau kita ngobrolin ini Bu Laura bisa nggak pulang-pulang nanti berlalu gitu ya. 14 Februarinya berlalu nih. Tapi tentunya obrolan kali ini setuju nggak sih teman-teman seru dan membawa insight-insight baru buat kita. Yang setuju sama saya boleh dong di chat gitu ya. Membawa insight-insight yang tentunya membuat kita itu akan lebih aware ya dengan diri kita sendiri. Tentunya ketika kita sudah bisa mencintai diri sendiri, kita akan lebih maksimal mencintai orang lain ya. Sehingga orang-orang di sekitar kita bisa mendapat manfaat lebih banyak gitu. Nah, ini yang mungkin aku mau sharing ya sama teman-teman. Nah, ini tadi ya kalau ingin tahu lebih detail member benefitnya, Anda bisa ikutin Hero Startup. Nah, malam ini nanti yang sharing akan Cijeni jam setengah 10 malam. Nah, kemudian minggu depan nih, minggu depan ada apa gitu ya. Minggu depan tentunya buat rekan-rekan yang Muslim, menyambut bulan Ramadan yang tidak lama lagi, Heroes Expert Talk minggu depan akan mulai bahas nih pernak-pernik serba-serbi tentang Ramadan ya. Dimulai dari mengenali dan melindungi imunitas menjelang Ramadan ya supaya ibadah Ramadan kita juga bisa maksimal ya. Dokter Parama Putri akan sharing bareng kita sehingga teman-teman bisa mempersiapkan Ramadannya lebih sehat tentunya ya. Oke, dan kalau nggak ada lagi ya teman-teman, thank you banget buat kehadirannya malam hari ini. Dan jangan lupa minggu depan bisa hadir lagi di Heroes Expert Talk, ajak rekan-rekannya yang lain gitu ya rekan-rekan ya. Dan thank you Bu Laura udah sharing di tengah kesibukannya, membuat kita tuh lebih tercerahkan ya, supaya kita bisa menghargai diri sendiri, supaya kita juga bisa memperlakukan diri kita lebih baik dan bagaimana kita terus bertumbuh as a person ya sebagai seseorang yang jangan hanya mencintai orang lain, tetapi kita perlu juga mencintai diri kita sendiri. Karena ketika kita bisa mencintai diri sendiri, kita akan bisa mencintai orang lain dengan baik, gitu ya. Thank you rekan-rekan hero semua. Salam buat semuanya, sehat selalu. Dan kita berjumpa lagi di Heroes Expert Talk minggu depan. Bye-bye. Bye-bye. Thank you semua. Thank you.